split map pertama kita antara Boom dan juga Neverland 713. Siapa yang akan mengambil poin di map ini? Silakan untuk Bella Hardfire dan juga Lihan. Yes, ini dia. Split. Boom Esports sebagai defender, Neverland sebagai attacker langsung ngambil ke arah Rams, tapi NC Slasher mampu mendapatkan Magician. Trade tidak imbang dan unggul untuk Boom Esports. Menyisakan satu pemain saja itu Kepisha dari arah A-main. Udah di double pick, ini impossible to win. Ya maksimal cuma bisa dapetin satu. Tapi karena memang trade dari Boom Esports jauh lebih cepat, pistol round berhasil dimenangkan oleh mereka. Iya, tadi Neti juga dimakan nih damage-nya karena emang enak juga untuk pakai Reese ngehold di arah Rams. Pistol round cukup cepat teman-teman karena tiba-tiba udah ada di Rams tadi posisinya. Gue nggak tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Neverland karena mereka ya terlihat kayak nge-rush masuk ke Rams dan ada 2 orang kena nade di bagian sana dan di hold oleh Nakia. Dan bahkan Nakia pun tumbangnya belakangan banget tadi. Dan sekarang anti-eco round untuk Boom Esports. Udah ada toxic screen yang terlihat bakal ada di side A juga dari sisi Faustau. Dan satu Poison Cloud bakal dibuka, ada satu Guiding Light yang terlihat. Namun bakal coba untuk bermain dengan Judge. Seorang Devo yang bakal pelan-pelan bentar-bentar saja. Coba untuk menunggu siapa yang bakal nge-rush masuk ke arah mid. Belum ada informasi dari cover ke arah Fant. Masih nge-hold juga para pemain dari Neverland. Belum memutuskan untuk menuju ke arah mana. Spike dibawa ke arah garage, menuju ke arah side B. Sudah cukup lama, cek clearing angle terlebih dahulu. Dan 1 kill didapatkan oleh Nakia, menuju ke arah Faustau. Sang anchor di bagian belakang, namun paranoia disiapkan, coba untuk di-push. Dan sayangnya nggak siap senjata dari arah seorang Nazi. Dan langsung dikocek-kocek, oh my god, Zero with the shot. Masih ada Kepisha di bagian garage, tapi 1 lawan 3. Ini terlihat mustahil, walaupun Spike dipegang di tangan oleh seorang Kepisha. Guiding Light siap sebentar lagi, cuman hanya klasik saja yang digenggam. Ini agak sulit harusnya untuk Kepisha. Dia bakal coba untuk menuju ke arah mid, udah ada NC Slasher juga di bagian sana dan Guardian. Yang dimana harusnya udah ke spot posisinya. 30 seconds. Balik lagi. Kepisha-nya balik lagi dan Boom juga nggak bergerak ya. Dari Boomnya nggak over-rotate. Dia cuma naruh 1 pemain aja di bagian side A, 20 detik lagi. Dan masih ada 2 pemain di mail, Guiding Light terdengar. Coba untuk nge-planting demi credits. Udah kena 1 relay bolt, berhasil digocek tapi langsung di-strike shot oleh Nakia. Dan 2-0 diamankan oleh Boom Esports. Nah itu tadi impossible to win ya dari Kepisha, 1v3. Boom Esports juga udah bikin keputusan buat ya udah lepas aja A-nya, kita main retake bareng-bareng, main kuantitas. Dan ya sebenarnya tadi udah nice pick off sih ke arah Nats ya. Dia jump spotnya kelebaran, kena ding, buka paranoia. Masalahnya kanannya nih nggak ada yang ngejagain. Tapi nge-whiff-nya Shiro, Hasbinya juga nge-whiff tadi. Nge-whiff banget tuh, dua-duanya nge-whiff. Awkward momento sih jujur ya. Dari area New Box. Cuma sekarang adalah ronde yang wajib dimenangkan oleh Neverland dengan senjata yang lebih unggul. Di buy round mereka, sementara dari Boom Esports aggression ke arah Amen dan bakal di-push. Faustau mampu mendapatkan kill, tapi langsung ada trade dari Shiro. Di double down oleh NC Slasher, di flash, one tap ke arah Hasbi. Dan ada trade dari Kepisha. 3 melawan 3, sekarang di-delay lagi dengan Pain Shells. Untuk sementara waktu, gencatan senjata dari Boom Esports. Masih ngambil A main first lane. Mid-nya main defensif, B-nya juga main defensif. Ini tergantung dari Neverland, apakah mereka bisa ngebaca situasi dan mendobrak satu side yang lebih lemah. Iya, ini ada Magician. Bakal coba untuk ngecek di bagian mid. Ada cover untuk nge-delay terlebih dahulu. Masih cukup sabar, Nazi, Jiggle, dia siap paranoia. Masih ada Shroud Step juga untuk repositioning. Cuman paranoia udah disiapkan. Terdeteksi adanya gerakan setelah dark cover ini akan hilang sebentar lagi. Mungkin ada Trailblazer kah atau mungkin Guiding Light. Oke, timing langsung digelapin aja, kena near side. Magician terhenti gerakannya. Coba untuk main di off angle, tapi sayangnya 3 lawan 1 Nazi-nya hilang. Oke, dengan Sheriff saja dari arah Devo. Sendirian. Masih bisa untuk repositioning, sayangnya 2 lawan 1. Di crossfire, 1 lawan 2 Seekers. Bahkan diinvestasikan untuk round kali ini. Showstopper from Zero dapat 1 kill karena Kepisha. 86 HP memungkinkan untuk dimenangkan, ganti senjata, tapi sayangnya dari Ahong Boy berhasil mendapatkan seorang Zero. Itu ronde yang mahal jelas buat Neverland karena posisinya adalah ronde wajib menang. Mereka buy round, Boom Esports bonus.
Iya sih, ngebuka showstopper, tapi menurut gue emang worth it dari Shiro. Karena dia bisa bikin rondenya mahal, bisa bikin 1v2 situation jadi 1v1 situation, dan gue nggak tahu nih dari segi ekonomi bisa bayar lagi. Mungkin ya shotgun lah ya dari pemain-pemain Neverland. Sementara dari Boom Esports, ya itu ronde yang sebenarnya hampir banget bisa mereka menangin. Cuman ya tadi posisinya untungnya Ahong Boy nggak ke-expect ya, langsung holding angle aja, nggak nge-hide. Dan main ke arah mid. Default 1-3-1. Udah ketahuan satu pemain dari Ravens, langsung dikejar. Berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari Devo dan bahkan mampu mendapatkan 2 kill. Nice delay tadi dari Snakebite. Jadi vulnerable pemain-pemain dari Neverland, menyisakan 2 pemain saja sekarang di push B-mainnya. Ahong Boy lihat ke arah yang salah dan timing. Kedengeran tapi buka step dari pemain-pemain Boom Esports. Ada satu lagi bakal diparanoia, buta total, double kill dari Ahong Boy. Membuat pertandingan menjadi 2 melawan 3. Side B-nya udah berhasil diamanin sama Capisha. Jadi planting harusnya masih bisa aman. Dan retake akan dikerahkan oleh Boom Esports. Bisa nge-step, akhirnya ketahuan. Masih ada paranoia, masih coba untuk di-pick. Lumayan tidak respect. Dan kali ini udah bisa buat post plan. 2 pemain berasal dari arah mid dan 1 di garage bakal di-pinch. Pemain-pemain dari arah Neverland. Mungkin bisa di-bait dulu yang atasnya nih, Guiding Light, oke. Cukup jauh dari Guiding Light tersebut. Cuman udah ada seorang Nakia di bagian belakang. Dan ini membuat posisi dari orang Capisha gak enak banget. Dan 3-1. Round berhasil dimenangkan oleh Boom Esports, cukup sabar. Tidak terlalu terburu-buru. Setelah Guiding Light keluar juga dia nggak langsung follow up ya. Masih nunggu Nakia. Yang sebenarnya cukup riskan sih kan. Karena kalau misalkan Nakianya kalah duel, cukup bahaya buat Boom. Ya. Untungnya tadi Ahong Boy nggak ngeliat arah yang tepat ya. Dia kayak nggak ada sempet awareness, cuman sedikit ragu megang 2 angle sekaligus dari Ahong Boy. Dia harus ngeliat ke arah Heaven, ngeliat ke B-main, jatuhnya malah jadi timing. Udah berhasil cross, kalah duel, Nak yang menang. Ini Capisha di posisi yang menurut gua impossible to win ya. Exposed dari 2 angle yang berbeda. Sekarang half buy untuk Neverland. Mereka nggak punya ekonomi sama sekali. Main ke arah mid, B-main, fake control, dan Naki yang bakal nge-swing. Ahong Boy tumbang lebih awal. Tidak ada controller untuk Neverland. Snakebite, dibuka untuk ke-delay. Tapi Vance berhasil diambil. Pemain-pemain Neverland, tapi kalau misalkan kita lihat dari Boom Esports emang sengaja dikasih. Karena bakal nahan dari area Rams. Midnya di Smoke. Di Heaven-nya di Dog. Dan Shiro sendirian saja mampu mendapatkan 2 kill, ada trade. Tapi tidak imbang jelas 2 lawan 4 sekarang kelihatan satu pemain ada dari area screens. Menahan nyawa selama mungkin. Planting akan dilakukan untuk area Heaven. 4 lawan 2, retake kembali untuk Boom Esports. Mainnya jauh lebih rapi sekarang dari Boom. Ini harusnya sih impossible to win lagi ya. Melihat posisinya kayak gini, sabar banget dari Boom Esports. Ngambil waktu selama mungkin, ngedempetin barisannya mereka. Bakal di-swing sama Capisha. Cuman nge-low doang. Magicians Nina dari arah Hell. 1v3 situation, impossible to win. Dan bakal langsung didatengin double pick. 4-1 Boom Esports. Kelihatan mereka mainnya beda sama pas kemarin di upper bracket. Nah kan, beda ya. Kayak udah kena tampar tau gak sih tuh? Iya kayak nggak boleh nih. Iya udah kena apa namanya? Pecut dikit. Kenapa pecut? Main yang benar lu. Kalau lagi. Nggak boleh ngeremehin musuh gitu ya. Jadinya di sini sekarang ngelawan Neverland, mereka harus main lebih rapih lagi juga. Dan Magician cuma bisa dapat 2 di sini karena emang udah impossible to win ya. 1 lawan 4, udah ada yang refrag juga di bagian sana. Agak berat meskipun dari tadi memang bisa dapetin spike plan-nya. Dan sekali lagi dari Neverland bakal coba untuk nge-hit ke arah side B. Dimana dari Faustau akan menjaga sendiri, mungkin saja dia bakal barengan lagi berlima. Karena Faustau-nya udah coba untuk regroup. Masuk ke arah garage, ke arah B main. Dan bermain di dark cover. Oke, agak sedikit takut sekarang gerakan dari tim Neverland. Yang sebelumnya mereka main cukup cepat ya. Guiding Light langsung main cepat, fast lane dibuka, 1 cloud burst. Dan juga dari arah Devo dapetin 1 kill ke arah Capisha. Langsung bisa dihalangin, gak bisa nge-plane, diabsenin. Semuanya pemain-pemain dari tim Neverland hilang begitu saja. Mereka balik lagi tadi ya?
Iya, karena sebelumnya Iko. Ah, iya. Sekarang Iko. Bye, sekarang Iko lagi. Ini udah masuk ke dalam lingkaran setan ya. By Cycle dari Neverland, gua nggak tahu kenapa mereka nggak tactical timeout karena kelihatan banget buntu. Oke, mungkin mereka memang punya ide di sini, ubah tempo, main cepet ke arah side B, ngagetin pemain-pemain Bumi Sports. Tapi ya ternyata Bumi Sports nggak kaget, mereka aware akan hal tersebut, punya delay yang dibutuhkan, ada snake bite, ada pain shells ataupun mungkin stun yang bisa dimainin tadi sama Bumi Sports. Neverland posisinya memang mereka dapetin area kirinya, tapi nggak dapat kenyamanan untuk spike plan ataupun dapetin space control. Neverland cenderung rame ke arah A side sekarang dari arah Amy. Mid cuma ada Faustau sendirian, terculik sama Shiro. Dan ada Trailblazers yang dibuka. Hasbi hasil nge-punish Nakia, membuat pertandingan kembali imbang menjadi 4 lawan 4. Midnya di-repush oleh Shiro, ngecilin map. Hongboy melihat ke arah yang tepat. Flash ke arah Rams. Dapetin Rams kontrol terlebih dahulu. Hasbi menjadi garda terdepan sekarang. Mampu mendapatkan Shiro yang caught off guard di tengah-tengah tali. Dan 3 melawan 4 langsung saja from the shadows dari Hongboy. Fake ternyata side B yang bakal di-hit. Masalahnya mereka nggak punya B main control. Dan masih ada Nazi di sana. Seekers bakal dibuka oleh NC Slasher untuk mendelay dan mencari informasi. Hasbi dapetin B main. Triple kill diamankan. 2 melawan 4 sekarang. Devo berada dari area Heaven. Regroup bersama dengan NC Slasher. Pop Flash buta total di sini dari Magician. NC Slasher mampu mendapatkan kill. Begitu pula Devo. 2v2 sekarang. Hongboy berhasil memenangkan duel dengan Devo. Membuat pertandingan menjadi 1 melawan 2. Dan bait and switch Magician swing di waktu yang tepat. Thrifty dia malah keluar Neverland. Iya, itu banyak timing juga dari Hasbi dapetin kill, upgrade senjata, masih ada heal juga dari arah Sky, Capisha. Nah ini dapat senjata di sini kan 38 HP, dia di heal tuh 90 HP lagi. Dan sayangnya Nazi-nya gagal dia, nggak dapetin kill ke arah sang Wonderkid Hasbi. Dan ini round yang sangat krusial, mereka berhasil dapatkan juga dengan Thrifty untuk membelikan ekonomi mereka juga. Dan sekarang Nakia udah punya operator. Dan kita lihat dia bakal jaga di mana. Oke, di side A untuk operatornya. Dan nampaknya nggak bakal kena sih. Karena pemain-pemain dari arah Neverland bakal coba untuk hit ke arah side B dengan mid. Masuk Poison Cloud, coba di kiting oleh Neverland. Masih bisa untuk di heal. Coba untuk masuk lagi ke arah side B. Sedangkan dari arah Nazi sudah cukup jauh menjaga bagian depan. Dan satu guiding light, Pop Flash masuk, Paranoia dan Nazi diusir. Masih punya satu step, relay ball keluar, Seekers dibuka, ada Faustau dapat satu kill, masih ada overdrive. Tiba-tiba side-nya langsung diamankan oleh teman-teman dari Neverland. Satu Heaven juga bakal coba diamankan. Dan kali ini nampaknya impossible untuk teman-teman dari Bumi Sports, tinggal 2 pemain untuk melakukan retake. Nah, ini hanya kesalahan fatal dari Neverland yang bisa membuat Bumi Sports menang. Trailblazers untuk cari info terlebih dahulu. Ketahuan satu pemain dari arah Rafter. Kita lihat dari Bumi Sports, mereka masih punya overdrive. Tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah akan save operator? Itu bakal try dengan overdrive. Dan jawabannya adalah save. Karena kalau misalnya kita lihat ekonomi dari Bumi Sports juga nggak bagus-bagus banget, Han. Karena dari tadi mereka menang, tapi itu tipis-tipis. Kayak sisa 1 pemain, sisa 2 pemain. Jadi harus rebuy lagi, nggak bisa untuk nge-build ekonomi. Dan Neverland, perkara Thrifty, mungkin gua rasa akan ada momentum yang bisa mereka manfaatkan. Dapetin angka 3 sekarang, 3-5 Bumi Sports. Jelas mereka harus hati-hati ya, karena kalau misalnya kita lihat ngelis 1 pemain, dan kalau misalnya kita lihat tempo dari Neverland adalah sebenarnya cukup simple. Mereka jiggle, dapat info, langsung dikejar pakai util. Iya. Selalu perhatiin, jadi dikejar pakai stun, flash. Nah nih, dia tuh susah mau ngapain, ya kan? Pop flash, kejar, Paranoia, swing kanan, ya kan? Dapetin 1 kill, trade-nya jalan terus-terus. Jadi bener-bener jarak antar pemain ini lengket banget dari pemain-pemain Neverland. Ada 3 ultimate sekarang dari Bumi Sports. Jadi jelas mungkin kita akan ngelihat adanya retake lagi mungkin dari Bumi Sports. Sementara dari Neverland punya Viper Speed, modal yang cukup lumayan buat melakukan post plan. Langsung aja main cepat ke arah A side. Rams diambil secara kilat oleh Hasbi. Ketahuan ada 1 pemain, trade terjadi, Devo mampu mendapatkan Magician. Sementara Hasbi
akan nahan angle ini. Ketahuan ada 2 pemain di sana dan bakal ke take down 3 lawan 4. Retake harus dikerahkan oleh Bumi Sports. Gak bisa karena paranoia Nakia masih bisa dapetin Ahong Boy. Dan 30 HP left untuk Nazi. Saya terlihat elbow. Ada satu pemain Kapisya. Dan Zero upgrade senjata. Memang terlihat tadi Bumi Sports juga senjatanya nggak lengkap rival. Tapi masih ada satu Viper Speed milik Faustau yang harus ditembus. Udah di-clear sama Bumbot. Satu nade juga dibuka di posisi kanan. Dan masih ada Faustau dengan 2 kill. Tersisa satu pemain last man standing. Divo coba untuk nge-bait dengan 1 tap defuse. Tapi sayangnya ada Kapisya. Di bagian sebelah kiri 5-4. Boom Esports makin dikejar oleh teman-teman dari Neverland. Dan timeout langsung dikeluarkan. Coba dong cepet dan capek sih ngelawan tim kayak Neverland kayak gini. Karena emang nih mainnya cepet banget gila. Lo harus cepet rotasi. Karena beberapa kali kadang mereka kiting dulu ya kan. Dan sekarang mereka tuh ya sering kali juga nge-hit dan langsung all in masuk ke arah side. Meskipun memang gak ada seekers buat di round tersebut, mereka masih bisa buat dapetin side-nya gitu. Dan si Hasbi cukup berani ya untuk ngejaga side di depan. Jadi teman-teman tuh dapat space untuk masuk ke arah side di bagian bawahnya. Jadi boom kalau misalkan dia pengen rotasi kan masih kepotong tuh sama Hasbi kan. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat tadi Viper Speed ya. Kita sempat ngomong tadi di pre-round kayak ini tuh model yang cukup buat Postman dan bener aja. Iya. Karena pemain-pemain dari Bumi Sports mereka udah pakai semua utility mereka buat nge-clear ke arah ramsnya, buat nge-clear dulu ke arah screennya. Perkara mereka ngelepas begitu banyak angle dan ya memang kita sempat ngelihat adanya usaha lah dari Shiro ya kan buka Bumbot, buka Pain Shells, cuman reposition dari pemain-pemain Neverland komunikasinya tuh bagus banget. Mereka ke arah kiri, satunya ngambil angle depan, satunya ngambil angle yang lumayan masuk ke area TV-nya. Jadi dapetin 2 angle sekaligus tadi buat nge-cover Viper Speed dan ini Bumi Sports sekarang half buy, kan posisinya tuh mereka ekonominya nggak nyaman, padahal menang berturut-turut gitu loh. Dan sekarang jatuhnya malah mereka harus eco dan masuk ke limbo eco cycle menurut gua. Sementara dari Neverland bakal ada outlaw dari Magician dan ini harus hati-hati. Kalau misalkan ada outlaw berarti pencarian informasi dari Bumi Sports harusnya nggak terlalu maksimal. Iya, ada slot step dari Aranazi untuk nge-bait pemain yang ada di side B. Trailblazer cepat coba untuk masuk, dicek oleh Kapisya, berhasil dihancurkan. Magician bakal coba untuk buka jalan perlahan-lahan saja. Atau swipe angle-nya, terlihat ada satu jump pick dari Nazi, nggak langsung ditembak, cukup disiplin Bumbot. Wih, oke. Kalau nggak, gue kira nggak ada yang ngancurin nih. Meledak tuh, dar. Bumi Sports dong. Bumi Sports. Bumi Sports. Ya kan boom. Lo udah deket banget nggak hancur tuh gue lihat tadi. Dia dikejar Bumbot, gue yang deg-degan. Gua juga deg-degan karena biasanya diomelin nggak ngancurin Bumbot. Mana sih gue? Kok nggak lagi sih? Ya, apalagi duelis tuh kan berarti cuek dia Recon cuek, Bumbot cuek. Iya harus diledakin, dihancurin. Dan sekarang mereka bakal coba rotasi masuk ke arah side A. Dengan Judge di tangan, NC Slasher bermain di bagian depan. Cuman pasti di-refract sih. Gua rasa kalau misalnya timingnya nggak tepat mungkin nggak bisa dapetin kill atau mungkin dibuka dengan guiding light. Ini bakal bagus banget tapi sayangnya dari NC Slasher nggak bisa dan nggak mampu untuk mendapatkan kill. Hasbi sudah mulai masuk, fast lane dibuka. Masih ada yang berlari sana, Nakia pun hilang. Side A berdarah dan berhasil diamankan tapi masih ada Zero. Mendapatkan 2 kill dengan Sheriff. Udah lebih dari cukup, 2 lawan 3. Dan gak punya senjata pemain-pemain dari tim Bumi Sports. Paranoia cepat, tidak Ahong Boy. Sangat baik. Karena termasuk off angle sih dan jarang dicek. Karena orang-orang biasanya ngecek arah elbow dulu dan nggak ngelihat ke sebelah kanan. Dan itu ngebuat dari Neverland sekarang bisa menyamakan kedudukan dengan credits yang udah terbangun. Apalagi Bu memang setelah memang mereka menangnya tipis-tipis, mereka masih ada cukup ini ya, beli operator tadi kan. Jadinya ekonomi itu benar-benar parah banget dan mereka tuh eco berapa kali tadi di Versal. Ini posisi Shiro sebenarnya smart banget sih dia di TV. Andaikan dia punya hero rifle itu menurut gua tamat sih Neverland. Karena posisinya dia ngebuka Bumbot kan di area side B. Jadi awareness dari pemain-pemain Neverland tuh dipikirnya saatnya clear. Tapi ternyata masih ada Shiro yang udah repost ke area TV. 5 sama. Mulai nge-fight back dari Neverland. Bumi Sports kenahan dari area Vance. Neverland sih harusnya masa iya sih turun ke Vance, masa iya mengulangi hal yang sama. Enggak, dan Vance bakal di-clear. Headshot angle, Hasbi mampu mendapatkan 1 kill tapi langsung ada trade dari Devo yang kembali turun ke bawah. 4 melawan 4 dari Bumi Sports.
masih nahan angle Amin sih sebenarnya. Jadi A ini masih aman banget. Tapi bakal regroup dari Neverland menuju ke arah Amin. Mid-nya cuma ada Capisha sendirian yang harusnya bakal nge-fake buka Trailblazers karena Behaven. Berusaha untuk mancing rotasi dari pemain-pemain Bumi Sports. Tapi ya rotasi nggak akan dilakukan. Mereka udah punya protokolnya sendiri. Ahong Boy keculik lebih awal oleh Nakia. Tidak ada smoke. Operator tentunya akan menjadi tanda bahaya yang besar dari arah side. Tapi Devo kalah duel dari arah Rams. From the Shadows langsung dibuka ke area screen. Dan side B. Ya ini Zero harus bisa nge-hold ini sih biar teman-temannya bisa rotasi. Atau mungkin dapetin satu pemain sih udah lebih dari cukup ya. Tapi ternyata dari dua pemain udah aware, mereka langsung rotate. Dan spike planting digagalkan oleh Zero, cukup sabar, Satchel dibuka. Dan paranoia yang pas, tapi Magician masih bisa dapetin kill tersebut. Dan Capisha dari arah Haven. 6 poin. Dan sekarang Neverland-nya leading. Idi, kill mahal dari ABP-nya Bella itu. Gelap itu dia near side. Apa sih? Buff ABP yang nge-case. Lu solo case kayaknya Bella sampai akhir ini. Jangan dong. Enak dong lu lihat lu ya. Dia paranoia gelap nge-kill. Gila ini juga tipis banget sih. Dari arah, ini momennya gue udah suka banget mereka sabar. Udah gua deg-degan. Gelap itu gelap. Ya gue tahu sih posisi Rio kelihatan sebelum paranoia masuk. Jadi kayak udah pas dia tinggal spray dan ternyata kontrol recoilnya lumayan oke banget di bagian sana. 6-5 Neverland justru sekarang unggul. Padahal udah 5-0 di awal dari Bumi Sports. Magician nahan pakai operator flash bakal di-push. Has nggak aware overdrive. Nggak bisa digunakan. Mid diamankan oleh pemain-pemain dari Bumi Sports. Di-clear oleh Trailblazers. Market dipastikan kosong. Sekarang kita lihat dari Neverland mereka diuji. Mereka bisa untuk nge-recovery keadaan. Karena dari tadi sebenarnya Neverland tuh dapetin keunggulan loh. Mereka tuh dapetin first blood-nya lumayan banyak. Jadi lumayan nyaman untuk bikin keputusan. Faustau aware akan adanya pemain dari area TV yaitu Shiro. Tapi Natsi mampu mendapatkan Ahong Boy. Faustau berdiri di tengah jalan. Magician mampu mendapatkan kill. Shiro berhasil mendapatkan Faustau. 2 lawan 3 sekarang Seekers dibuka. Side B mungkin akan menjadi tujuan kali ini. Magician masih di tengah jalan. Nakia ketahuan bermain dari arah Heaven. Masih di-delay lagi dengan Seekers. Planting langsung dilakukan dan retake dari Bumi Sports. Ada showstopper di tangan Shiro yang bisa banget dipakai. Nakia udah turun ke bawah dan langsung saja slide dan headshot triple kill 6 sama first half yang sengit antara kedua tim ini. Wih sengit sih ini sih. Sengit sih ya. First half tadi udah 5-0 di awal, dibalikin sama teman-teman dari Neverland. Satu Thrifty merubah segalanya sih. Udah kelihatan dan gue juga ngeliat kayak Nazi sering banget kalah duel ngebuat Boom juga agak sedikit sulit sebenarnya untuk ngelakuin retake-nya. Dan permainan cepat dari teman-teman Neverland ini ngebuat Boom juga cukup kewalahan. Gue penasaran sih ketika Neverland ini main di defend split. Ini mereka bakal main kayak gimana karena kan akhirnya kan waktu lagi di akhir first half tadi Boom mainnya jemput bola kan. Mereka yang ngegas dari arah midnya walaupun udah ada Viper speed gitu. Karena emang kalau nggak digituin Neverland nggak bakal ke-stop sih gerakannya sih. Dan lu nggak tahu Neverland mau pergi ke arah mana. Karena beberapa kali juga mereka kan coba untuk ke-bait kan. Satu ditinggalin ke arah satu side, tiba-tiba mereka ngambil ke arah side yang berlawanan gitu. Yang ngebuat dari Boom juga agak sedikit sulit untuk ngelakuin retake. Iya. Tapi ini defender map nggak sih? Deg-degan lu ya? Gue deg-degan. Deg-degan lu Bel? Orang-orang aja tahu gue deg-degan nonton FPS. Ini gue deg-degan disuruh nonton ABP-an tuh gimana gitu loh. Pressure-nya real guys. Pressure-nya real. Pressure-nya real. Map defend tapi ya, map defend ya? Map defend. Cuman enggak sih, biasanya kalau misalkan kompe ya, bukan kompe sih. Turnamen, biasanya tuh attackersnya tuh diuntungkan. Karena lu yang bikin tempo. Ah iya. Bikin tempo di attack tuh jauh lebih gampang daripada lu bikin tempo di defend. Karena jatuhnya kayak setengah-setengah terus tau gak sih lu? Iya kalau lu maju terlalu jauh ya. Jadi kayak lu tuh harus tahu kapan ngeremnya segala macam. Lebih kompleks lah kalau di defense. Sementara kalau mau jadi attack ya lu mau nggak mau ya harus bikin tempo, harus maju gitu kan. Harus nyetir musuhnya lah ya. Harus nyetir. Jadi ya kita lihat aja lah dari kedua tim ini. Bumi Sports main di attacker, sementara Neverland di defender side. Condong rame ke B-main ya. Lihat dari Bumi Sports 5 pemain. Ini kayaknya bakal execute pistol round menuju ke arah side B. Ahong Boy tentu akan diuji. Dan langsung ada smoke dari
Boom Esports mengandalkan B-main ini diambil. Harusnya udah aware bakal commit, dan itu dia paranoia, dibalas juga dengan paranoia, buta total di sini. Tapi masalahnya nggak bisa dapetin kill. Untung ada trade dari Magician, double kill dan triple kill dari Magician, membuat pertandingan unggul untuk Neverland sementara waktu. Tapi Nats tidak bisa mendapatkan kill penting. Magician kuat kill, nahan set sekuat mungkin, dibantu oleh Kepisha. 7-6 pistol round diamankan oleh Neverland. Jago banget Bel. Gila. Gue masih profesional kok. Ace gak sih? Harusnya langsung top frag lu. Gue nggak 1 kill lagi, Ace itu gak dikasih Ace gimana? Bel gak dikasih Ace. Tapi ini one tap semua sih, nggak yang ini nggak. Tapi sisanya kayak dia tas, keren banget APP ini. Didi. Oh, dia ngeding cuy. Oh dia kena ding. Ngeding Nazi, tapi Nazinya pakai armor. Oh iya. Kalau nggak Ace kah? Kalau nggak S. Gila, Ace ya teman-teman ya. S doge. Oke, masuk ke 6-7 kali ini udah ada satu Marshall nampaknya dipegang oleh Magician. Aduh tuh. Langsung dihancurkan juga Trailblazer coba untuk repositioning menuju ke arah Haven. Satu fast lane dibuka, Guiding Light berhasil di dodge. Majuin pakai Marshall. Kepisha Magician combo masuk ke arah side. Boom Esports di Abseni. 8-6. Ke Neverland terlihat menjanjikan. Ini kok bisa nggak mereka cair bonus sih? Wah, Boom. Ketar-ketir ini 8-6 Bel. Iya, ini Wih, ditampung banget tuh dia mainnya, tampung semuanya, tampung udah. Tampung Mau ada ya. Trailblazers, tampung lagi pakai Trailblazers. Ya kan mau ada flash, tampung lagi ya kan pakai apalah molly stun segala macam semua dikeluarin. Tapi ya itu Iko sih Boom Esports. Jadi kita nggak bisa ngomong banyak nggak sih? Itu Iko orang mereka nggak pakai senjata-senjata yang bisa mereka andalkan, cuman klasik. Nah ini baru nih wajib menang dari Boom Esports. Nah seperti kata lo, kalau misalkan bonus cair bahaya. Di fight lagi B-main, gak dikasih first control. Dan Boom Esports mau gak mau mereka harus cari avenue lain. Mereka harus gerak ke mid. Atau mungkin re-clear B-main. Pakai Trailblazers dari NC Slasher. Masih ada harusnya Trailblazers ini. Dan itu dia. Trailblazers bakal dibuka dan ya Hasbi. Kenapa itu Hasbi? Kegigit anjing gila ya. Langsung ke stun. Nggak bisa gerak sama sekali. 4-5. Awal buy round yang baik untuk Boom Esports jelas. Mereka nggak langsung komit. Pindah lagi ke A. Cut noise. Dan ini harusnya bakal komit ke arah side A dengan waktu tersisa 50 detikan. Ya, ini dari arah Boom masih cukup sabar untuk masuk ke arah side. Guiding Light mengantar Nakia untuk masuk ke arah side bersama dengan Zero. Di arah TV ternyata masih ada Faustau. Stronghold, aduh. Penyakit switch senjata gila. Terjadi nampaknya di sana, masih punya satu klasik. Nazi berhasil mendapatkan Magician, planting dilakukan. Nampaknya bonus tidak akan cair. Mungkin bisa dibikin mahal sama Ahong Boy, tapi Ahong Boy nggak bakal ngecek posisi dari arah Zero. Masih cukup aman, 3 pemain masih hidup. Dan 8-7. Boom gak mau kalah lebih jauh untuk kali ini. Cuman emang posisinya di sini dari Faustau udah sulit ya. Penyakit ganti senjata gila tuh masih terjadi. Iya, tapi gue kalau nonton Faustau ya, dia selalu ya nggak sih? Iya kan, iya. Sering banget loh, penyakit ganti senjata gila. Switching gitu, 3-1 ke 1. Si Faustau ini setiap kali gue lagi spectate, kenapa sih ini orang yang ganti senjata mulu? Gue bingung dah. Tembakannya sakit, calm aim gitu, calm aim, ala TikTok. Bener. Tapi sini 3-1. Pas ini 3-1 kenapa? Biar calm kah? Jadi fidget spinnernya tuh 3-1 kah? Gitu. Kebiasaan. Gemit sekarang dari Boom Esports. Dan Shiro mampu mendapatkan kill ke arah Hasbi, tapi itu adalah bait semata dari Magician yang akan berhasil mendapatkan trade karena Nakia. Miss the second shot. Tidak punya dash lagi. Dan ini bakal jadi bahaya kalau misalkan di re-peak. Tapi berhasil dapetin angle market. Pemain dari Boom Esports. Respect operator ini, Kepisha menang duel dari Devo. Dan bakal di Trailblazer untuk cari info apakah masih ada pemain di sana. Terkena stun dari Shiro, jadi nggak bisa langsung maju. 2 set udah kepake. Magician bakal nahan dari area Rams. Shiro hanyalah fake semata karena side B yang akan menjadi tujuan walk dari pemain-pemain Boom Esports. Dipastikan kosong step angle, tapi menang angle dari NC Slasher. Nge-clear karena backside, Ahong Boy hilang. 3 lawan 3, sekarang Spike langsung di plan retake. Harus dikerahkan oleh Neverland, datang dari arah Heaven dan juga dari area spawn. Zero
nggak bakal dapat timing karena semuanya dari Ellie. Gak bakal ketemu siapapun dari arah Zero. Dan Nazi, oke kelihatan tuh ujung senjatanya. Persiapan utility juga ada Snakebite yang dibuka, tapi dari arah NC Slasher masih bisa dapetin 1 kill. Sedangkan Nazi udah mulai masuk ke arah side. Zero harus membantu sekarang. Coba posisi dari Nazi terlalu cepat keluar, nggak nunggu Zero. Ini bukan planting buat main garage. Untungnya masih ada pan shell. Cuman masih cukup waktu, masih cukup untuk melakukan 1 diffuse dari arah Faustau. Aduh, Nazi terlalu cepat sih menurut gua. Karena Zero masih jauh dan plantingnya gak enak buat Zero. Zero harus masuk ke arah side. Dan akhirnya ya udah dari arah tower, Heaven Mail udah berhasil di spot juga posisi dari arah Zero. Dan ini nih, wih dikasih highlight tuh Apipi. Tas. Ini kenapa sih? Itu aja dikasih highlight loh. Tuh kena, Makasih ya, makasih. kena sikutnya. Menurutnya. Kena sikutnya Bel. Iya. Ya, cuman nih posisinya nih sayang banget. Padahal NC Slasher hampir dapetin 2 juga. Nah Zero belum nyampe, dia udah nge-swing. Ya dimana nggak enak banget. Harusnya kalau misalnya tadi main sama Zero masih ada penshell kan. Jadinya dia masih bisa buat nge-hold angle-nya di balik box. Dan masih bisa main sama Zero. Dan sekarang 97 untuk Neverland. Oh Iko ya? Sedangkan Boom Iko coba pakai Sheriff saja. Dan sekarang masih ada Naki, ada low HP udah masuk ke arah Vent. Zero punya Phantom. Oke ini mix baik kayaknya. Ada yang cuma Sheriff aja. Bloodstorm, oh my god, Magician. Mendapatkan kepala pemain dari tim Boom Esport. Nakia hilang. Masih ada Guiding Light. Coba di-push lagi, tapi masih ada Nazi. Yang keluar dari arah smoke dengan Bandit. Spike berhasil di-plant. Dan di atas pun NC Slasher. Seekers-nya online, masih ada Paranoia Nazi. Bermain di posisi mati, sedangkan Zero bakal coba untuk nge-push ke arah sebuah ke belakang, tapi sayangnya masih ada 1-2 Seekers ngegigit. Magician dengan Judge masuk ke dalam, masih punya Bloodstorm juga, dan Magician berhasil combo dengan Ahong Boy, dan lagi-lagi round diamankan oleh Neverland. Udah bagus banget dari arah Boom, berhasil dapetin side. Cuma kenapa ke chaos banget, mereka nggak bisa saling trade dan follow up. Supaya itu kayaknya produser juga dia yang di luar Will. chaos ya. Apa sih, satu kena Seeker, satu kena Flash, satu masih dalam smoke, satu kena Paranoia. Zing. Pusing. Tapi kok 10-7 ya? Kok 10-7? Jujur ini agak janggal. Janggal. Tapi lo happy ya Bel? Tapi gue happy. Gue mah jujur aja orangnya, kan gue jujur janggal dan jujur happy gue. Tenang aja. Gitu loh. Tapi ini bakal punya 2 ultimate untuk masing-masing tim. Showstopper sih. Ini showstopper wajib untuk membuka jalan buat Boom Esports menurut gue. Ubah tempo mungkin, main cepet, ngagetin side. Dan kayaknya itu yang bakal dilakuin sama Boom Esports. Faustau main di dalam smoke, tapi dia bakal ketahuan. Sementara Magician dari arah Heaven berhasil dapetin timing. Nazinya tumbang, Flash dibuka, NC Slasher mampu mendapatkan Faustau. What the hell is happening? NC Slasher double kill, Hasbi tumbang. 3 lawan 4 sekarang dari area Hell. NC Slasher berhasil melihat ke arah yang tepat, triple kill diamankan, dan dengan perubahan tempo Boom Esports benar saja membawa efek kejut, membuat Neverland tidak siap dengan apa yang dibawakan dan juga dihadirkan oleh Boom Esports. Kaget sih itu, cukup chaos ya tadi ya. Gue gak tahu juga tuh. Harus dikagetin karena dari tadi mainnya slow default. Iya, mainnya slow, akhirnya malah ngebuat dari arah Neverland tuh jadi kayak cukup siap ya buat saling follow up. Dan sekarang Boom bakal coba untuk ngubah tempo mereka tanpa timeout so far. Dan kemungkinan ada 8 akan diamankan juga oleh Boom Esports. Kita nggak tahu nih what happen next round juga untuk Boom Esports. Mereka bakal main cepet lagi, apa masuk ke arah side A lagi atau mungkin side B. Dan itu harus disiapkan oleh Neverland juga. Karena untuk ngomongin aim sih emang sama-sama pedas saja keduanya. Cuman emang dari follow up tadi gue bisa bilang dari Neverland lebih cukup cepat untuk bisa buat saling follow up kerjasama. Dan masuk ke round ke-19. 80. Ini cepet banget Magician. Sayangnya dia juga cukup sulit untuk nahan Ramsey sendirian. Sedangkan dari posisi Magician di bagian bawah udah gak bisa kemana-mana lagi. Dia gak dapetin NC Slasher-nya. Mereka bakal coba untuk save beberapa credits terlebih dahulu. Side B terlihat akan di-hit juga. Ramen udah ada 1 NC Slasher. Masih ada 1 outlaw yang terbuka. Bakal coba untuk memberikan tembakan peringatan terlebih dahulu. Ada Ahong Boy di arah side. Sedangkan Magician bersama dengan Hasbi berada di vent, siap untuk follow up menuju ke arah Mail Heaven. Dar! Tidak kena. Masih ada jump pick, belum ada follow up lagi, tapi Hasbi sudah siap dan berada di arah tower. Dan ngebuat satu pemain Boom hilang, yaitu Nakia.
Dan Spike bakal di-retrieve. Udah masuk ke arah side A, masih ada Devo yang pelan-pelan coba untuk cek angle, clearing dengan toxic screen yang udah diangkat juga. Zero udah dapetin fan-nya dan bakal coba untuk nge-hold yang bakal rotasi lewat side B. Yang gua rasa nih bakal ada kuncinya di Zero sih. Zero kalau misalkan bisa dapetin dan nge-hold dari Ramsnya, ini bakal bagus banget. Tapi dia nggak punya info sama sekali. Dia harus nunggu teman-temannya buat datang dari arah A main. Dan Shiro dapetin Heaven. Tapi kalau misalnya kita lihat Neverland aware akan hal tersebut bahwa Heavennya bisa banget udah diisi. Dan Devo bakal masuk ke side, dapetin kill. NC Slasher lagi-lagi triple kill. Membawa keselamatan untuk Bumi Sports. Di mana di posisi tertinggal. NC Slasher yang akan mendapatkan triple kill demi triple kill di setiap rondenya. Membuat skor semakin ketat. Sekarang time out akan dihadirkan oleh Neverland. Kelihatan tadi mereka nggak punya kontrol sama sekali. Kalau misalkan dari arah minimap kita ngintip sedikit, itu pemain-pemain Neverland overrotate semua. A-nya cuma dijaga sama satu pemain. Emang sih mereka aware akan adanya possibilities Heaven yang diisi, atau Vance-nya diisi, atau B-Heaven-nya diisi. Cuman mereka nggak menangin duel ketika Bumi Sports ini masuk ke dalam site. Mereka nggak menangin flooding-nya itu untuk masuk ke dalam site-nya. Jadi menurut gue di sini Neverland mungkin mereka harus ngubah cara mereka jaga. Mungkin mereka bisa main dengan lebih agresif, nyulik satu pemain, nyulik nya dulu, atau nyulik pemain dari area mid-nya, diagresifin. Atau ya kalau mau retake sekalian bareng-bareng, jangan langsung nge-flat semerta-merta keluar smoke. Iya, tadi keluar smoke sih, kayaknya nggak ada pop flash juga ya dari Neverland. Gue juga cukup kaget karena kan sebenarnya kan Zero kan udah jaga Rams. Gue pikir bakal ada yang lewat Rams, tapi semuanya lewat screen. Dan pas bagian smoke itu masih kelihatan tuh ada pemain dari Neverland yang kelihatan sama Boom. Jadi Boom kayaknya udah sadar kalau kan Zero tuh nggak kontak sama siapapun di arah Ramsnya dan screennya diterobos. Jadinya pemain Boom tinggal ngabseni aja. Dan sekarang ada Iko ternyata dari tim Neverland, masih ada Baki. Ya kita nggak boleh ngeremehin karena waktu lagi di first half, Thrifty lah yang membangun mereka dan membuat mereka tuh jadi leading angka. Dan sekarang kita masuk ke round yang ke-20. Nakia sekali lagi dengan outlaw-nya terkena guiding light. Ahong Boy-nya maju, Nakia tumbang lagi, tidak. Untuk kali ini masih ada Viper untuk smoke. Cuman toxic screen-nya udah dipasang dengan poison cut harusnya. Jadinya kalau misalnya ngeliat kayak gini, side B bakal jadi seger banget buat di-hit sama Bumi Sports. Karena udah gak ada smoke lagi teman-teman dari Neverland untuk ngelakuin retake. Cuman NC Slasher bakal jaga bagian mid. Masih cukup nge-hold ya pemain dari arah Bumi Sports. Mereka nggak kembali dengan tempo bermain cepatnya. Zero bersama dengan Devo juga masih menjaga pemain yang seandainya mungkin bakal nge-flank. Dibuka dengan Nakia. Ada satu guiding light. Oke, dapat satu informasi juga. Zero masih belum nge-push bersama dengan Devo. Oke, udah mulai jalan tuh. Jalan pelan-pelan. Tapi spike-nya ada di Omen. Ada di Nazi. Yang dimana gue gak tahu, mereka punya From the Shadow. Rotasi akan berjalan, Zero udah dapetin Ramsnya juga. Dan From the Shadow bakal dibuka. Boom Esports punya rencana Satchel dibuka. Magician out of position, masih ada Penshell ke arah screen. NC Slasher mendengar suara bakal ada yang nge-flank dari belakang. Dan ini udah sempurna setup untuk Boom Esports. Bahkan Magician gak akan sadar ada pemain di arah Poison Cloud. Yaitu Zero di bagian sana, dua pemain tersisa. Dan satu saja Hasbi dengan pistol di tangan yang mungkin saja bakal tumbang sebentar lagi. Dan Nazi yang coba untuk membuka jalan, kelihatan dengan relay bolt. Keluar dikit mati. Oke, yang mau keluar dari Hasbinya cukup tidak mungkin deh. Dan paranoia dibuka. Oke, lari udah di pinch. Dan nge-whiff NC Slasher, tapi nggak masalah, 10 sama. Berhasil diamankan oleh Bumi Sports. Ini Bumi Sports mulai back on track ya. Kelihatan udah tertampar cukup keras tadi di awal-awal. Sempat leading dari Neverland, tapi dengan the amount of experience yang dimiliki oleh Bumi Sports, mereka akan berhasil untuk menyamakan skor menjadi 10 sama. Ada apa tuh? Tong dung dung. Siapa sih yang copot? Masukin USB, keluarin lagi USB-nya. Jangan sampai itu bunyi terus time-nya berhenti itu di atas. Nah itu, jangan sampai ya guys. Aduh, ngeri dikit. Dikit aja tapi, karena sekarang kembali bermain untuk kedua tim. Ronde ke-21. Main default 1-3-1. Bongkar mid. Nahan A, nahan di main. Dan Nakia langsung ngambil ke arah Vance. Hingga berani untuk nge-push. Masih dibalik smoke dari pemain-pemain Bumi Sports. Ada Seekers, langsung aja
digunakan oleh Bumi Sports. NC Slasher mampu mendapatkan Hasbi. Heaven langsung diisi. Faustau mampu mendapatkan kill, tapi langsung ada trade dari Shiro. 3 lawan 4 sekarang flash out dari Smoke. Nuts tumbang Ahong Boy mampu mendapatkan kill, tapi trade cepat dari Shiro. Triple kill langsung sekaligus membuat pertandingan menjadi 1 melawan 3. Harusnya sih saving dari Neverland. Gua nggak tahu nih si Magician beli apa, operator kah? Atau Phantom? Atau Vandal? Harusnya si operator. Jadi saving dilakukan, 11-10 Bumi Sports. Sekarang berbalik unggul atas Neverland. Permainan burst yang cepat tadi, karena smoke-nya tuh bukan smoke-nya Viper, smoke dari Omen, jadi lu bisa tembusin gitu aja. Dan malah nggak bisa nge-save dari Magician. Tertangkap basah oleh NC Slasher. Fix 11-10 sekarang Neverland. Ketinggalan dari Bumi Sports dan posisinya mirip seperti awal-awal. Mereka buy co-cycle. Tadi mereka buy, sekarang mereka harus half buy. Nggak punya uang yang memumpuni. Dan Bumi Sports kemungkinan besar akan mendapatkan match point di sini. Aduh. Stinger Ya. Capicia Stinger, Faustau dan Ahong Boy punya Stinger. PCG ini, PCG. Hasbi punya overdrive sih. Terus Magician 1 orb, dia punya Bloodstorm. Kayaknya bakal nganterin gak sih? Tapi berat banget, nggak bakal dikasih harusnya sama Bumi Sports. Nah, dianterin tuh. Relay Bolt, bakal dibuka overdrive. Langsung Relay Bolt sekali lagi dari seorang Hasbi. Udah petir kill karena Nakia. Dan terlihat memungkinkan karena daya dobraknya sudah mulai menghilang. Sedangkan Magician sudah berada di arah Rams. Gua nggak tahu tadi orb buat siapa. Sekarang dari arah Faustau di bagian mid udah kena hit. Harus sedikit nge-hold juga pemain-pemain dari Bumi Sports Snackbite untuk nge-delay. Tapi bukan side B lah yang bakal di-hit oleh teman-teman dari arah Bumi Sports. Dan NC Slasher bakal coba untuk ngecek bagian mid-nya. Terlihat tadinya Faustau di bagian sana. Gak bakal jiggle lagi setelah ada tembakan peringatan dari arah Zero. Oke, main angle tipis. Ada yang nge-push dari arah Fan. Udah half HP tuh. Dari arah Faustau-nya, sedangkan dari Zero bakal coba untuk nge-spray terlebih dahulu. Lewat Sewer, masuk ke arah side A. Dan bakal jaga di arah side. Ada 2 pemain di sana dari arah Neverland. Coba perlahan-lahan ada guiding light yang tepat waktu. Sayangnya, gua nggak tahu kenapa apa enggak pemain belakangnya. Kayaknya nggak kena karena nggak ada informasi. Capicia pun hilang terculik off guard. Tapi masih ada Ahong Boy dengan 1 buah paranoia. Langsung di-push, diradenkan oleh Devo. Hasbi sendiri yang bermain dari arah elbow dengan klasik saja di tangan. Ini terlihat sulit untuk teman-teman dari tim Neverland. Dan Devo punya Viper Speed. Tapi Hasbi dapetin kill karena Nazi. Zero-nya nyangkut saja pocong di pisau sudah. Tiba-tiba Bumi Sports-nya gimana caranya Neverland bisa-bisa dapetin angka kali ini. Pertama dari Hasbi, Zero yang di pisau. Drifty round once again from Neverland. Gue harus lihat tadi POV Nazi. Kenapa dia bisa ke right click? Kok bisa ke right click sih? Gue ngerti. Tapi ini sih kill yang ini loh. Ini agak goib juga, Ini jujur. goib di Hasbi sih. Jujur Hasbi goib. Nah ini tapi, ini apa yang dilakukan oleh Bumi Sports? Zero tadi. Iya, yang oleh pakai Sheriff, Zero. yang pakai Sheriff. Pakai Sheriff, tapi ini pakai Stinger. Cukup ngedelay juga tadi. Right click, low Shiro-nya mau dipisau tapi untungnya nggak kepisau sih. Iya, mati kan 2 orang tadi. Di push sama 2 orang, 11 sama Neverland. Never say never kah? Langsung saja rush kali ini dari Bumi Sports ngambil rem secepat kilat. Kepisha menahan nyawa selama mungkin. Main dari arah corner, nggak ngecek, double pick langsung dilakukan. Dan langsung ada trade dari Magician, bakal TP dan Faustau mampu mendapatkan Nazi. 2 lawan 3 sekarang, Devo dari dalam side mampu mendapatkan Magician. 2 lawan 2, paranoia dibuka putar total, Ahong Boy langsung mampu mendapatkan seorang Devo. Menyisakan NC Slasher, sebatang kara saja. Di situasi 1 melawan 2. Udah ketahuan, nge-push ke area screen. Neverland akan membiarkan atau mungkin nge-pick bareng ke area NC Slasher. Mulai menghadap-hadap ke dalam side. Planting akan dilakukan dan retake 2 melawan 1 dari Neverland. 2 lawan 1, nggak boleh sampai salah langkah karena dari arah NC Slasher-nya nih dia kepikiran banyak di pinch bisa ya kan, dan bakal coba main di TV. Oke. Bola keculik satu kah? Faustau nge-whiff! Nge-whiff! NC Slasher masih ada Ahong Boy! Dan map point untuk Neverland. Gua nggak tahu, harusnya Boom nggak punya senjata untuk di map pointnya Neverland karena ini kemungkinan bakal ada force buy yang dilakukan oleh Bumi Sports. Gue nggak yakin sih, gue nggak make sure teman-temannya ini kreditnya cukup atau enggak ya.
untuk Bumi Sports. Dan masih cukup untuk buy senjata. Cuman Capicia main di corner, nggak dicek. Bahkan Magician masih bisa buat Tiki-taka sama Faustau yang main di arah Cable. Ahong Boy juga dapetin momennya, dia masuk dengan Judge. Paranoia combo yang sempurna, tapi Takel dia nge-weave. Walaupun dari sempat serem ya, karena masih bisa banget tuh. Kemungkinan banget kalau karena sebenarnya satu-satu kan, mati udah pas itu dia punya crosshair. sebenarnya tadi tuh ada miskomunikasi nggak sih kalau misalkan lu lihat dari Neverland udah nge-spot NC Slasher, tapi yang Satunya ke elbow. satunya nggak mau nge-smoke. Iya. Kalau Boy mau nge-smoke, si Faustaunya malah nge-swing. Sebenarnya udah ada miskom itu dari pemain-pemain Neverland. Tapi Dewi Fortuna, Dewi Fortuna. Dewi Fortuna masih ada di sisi Neverland. Tiba-tiba mouse-nya tackle, ada kulit pisangnya, Ada itu kuda tuh. ada kudanya tiba-tiba Ada ya. kuda. Ada ini kuda unicorn ketusuk Unicorn. mouse-nya. Dua mereka masih punya ekonomi. Sementara dari Neverland akan ada operator di tangan Magician yang akan main dari arah side B. Viper Speed langsung dibuka ke area mid. Hanyalah fake semata ke arah Rams. Cuman ada Nakia sebatang ke arah saja. Dan langsung lewat gitu aja menuju ke arah side B. Magician miss the shot, showstoppernya juga miss. Ahong Boy jaga dekat dengan sebuah Judge. Nggak bisa bertahan. Dan Bumi Sports mampu mendapatkan triple kill di dalam side. 2 lawan 5 sekarang. 1 melawan 5. Flawless untuk Bumi Sports yang akan membawa kita ke overtime. Dikejutin lagi. Terkejut Kembali ya. Overtime. 12 sama. Sayangnya dari arah Ahong Boy buta total ya. Jadinya Judge-nya nggak dapetin siapapun. Dia cuma random shot aja dengan dia punya Judge. Dan nggak ada yang tumbang sama sekali dari Bumi Sports. Ini emang kecepatan Bel Boy ya? Gue di spoiler. Gue kayak udah spoiler, oh ini overtime gitu. Gue udah tahu. Bawah ini ekstra POV. Oh, tapi lebih cepat. Oke, dan tadi Magician pakai operator untuk di map point, cuman di sini kayak dia nggak berani ya untuk pakai operatornya. Dipakai Vandal saja Phantom, semuanya rival, masuk ke overtime. Yang terlihat dari arah Neverland bakal coba untuk hit ke arah side A, cuma satu orang saja di bagian mid. Oh dua, oke dua. Hasbi yang bakal coba untuk nge-bait, Kiting, coba untuk nge-pinch juga masuk ke arah Rams. Sedangkan dari arah Zero dapetin 1 kill relay bolt bersama dengan Satchel. Hey, paranoia buta. Gue gak tahu tuh punya siapa, cuman buta teman sendiri bakal coba untuk dibajuin lagi di slide langsung sama Nakia. Nakia masih bisa dapetin 1, masih ada trade dan Hasbi pun dapetin NC Slasher. Tiba-tiba 3 lawan 3. Bumbuat yang ngejar, Zero bakal nge-push. Bahaya gak sih Zero? Oke, dapetin momennya. Magician masih bisa dapetin kill di arah mid. Dan masih coba untuk saling trade refract satu sama lain. Nge-push ke arah Cable. Menuju ke arah side A. Hasbi udah pegang bagian city spawnnya. Cuman ada Zero nih. Ya mungkin aja bisa karena side-nya kosong. 2 lawan 2. Dua-duanya sama-sama overthinking. Masih nggak tahu pemainnya ada di mana. Cuman dari Boom sudah menebak bahwa pemain dari Neverland ini masuk ke arah side A. Ya, dan mereka udah nyampe ke arah Vance. Sementara pemain-pemain di Neverland juga sebenarnya udah ketebak juga sih. Balik lagi. Pemain Bumi Sports mereka tuh tadi ngambil arah Emin, jadi kemungkinan antara Emin atau enggak antara Vance. Tapi justru 30 Bumi seconds Sports yang left. overthinking. Mikirnya itu dari Vance ke B, dari Ellie. Dan ternyata bakal planting di area side A. My ult's ready. 2 melawan 2 Bumi Sports. Langsung lari tunggang langgang. Dari area spawn. Shiro bersama dengan Devo. Nge-clear step angle bersama-sama, udah kedengeran stepnya, ada 2 pemain di sini. Magician, right click, mampu mendapatkan kill dan langsung di-swing oleh Hasbi, bait and switch. Yang akan membawa Neverland ke match point berikutnya. Aduh, muter lagi Boomnya. Udah nyampe fans, mereka muter lagi. OVT. Aduh, OVT, overthinking. Overthinking. Sayangnya di sini cuma dapetin 1, padahal Zero juga udah nge-push. Tapi Magician juga dapetin Nazi di bagian mid. Untung right click-nya berhasil, kan yang belakang lagi yang mati. Gue agak kesel sih itu yang kenapa sih? Kayaknya lu duluan kok. Kok gue ya? Kok gue ya? Apanya? Karena lu yang mati gue di belakang. Iya. Aduh, Bumi Sports bakal coba untuk masuk ke arah side A. Namun Spike akan diantar menuju mid. Wah, ini ngebait doang nih dari arah Nakianya. Coba di cover dan tiba-tiba dari arah Hasbi masih bisa buat nge-refract. Zero hilang. Nazi gagal untuk mendapatkan kill ke arah Hasbi. Oh, di-push lagi dia.
Main di angle tipis. Ini kelihatan gak sih badannya dikit nih? Hasbinya masalahnya nge-push nggak kelihatan. Kan unlucky kan, gue juga mikir agak-agak gimana gitu dia jaga di situ. Dan sekarang Garage udah ada NC Slasher yang harus carry game ini. Oh kelihatan pundaknya, Hasbi hilang. Nakia bakal coba untuk masuk ke arah side, relay ball keluar dan NC Slasher kena Ahong Boy. Ahong Boy, hot side dengan cukup kuat. Masih ada Devo. 1 lawan 2 dan Ahong Boy lagi utility dan tinggal Faustau yang tersisa atau lebih tepatnya Capisha yang tersisa. Ya, kena dia nggak tahu. Waduh, Devo masih bisa sadar keberadaan dari Capisha. 13 sama, it's not over until it's over. Ahong Boy udah keren. Ahong Boy keren banget. Hong, lu udah keren Hong. Dari tadi loh, dari tadi dia. Kenapa harus kesebuk Biben? Aduh. Oh soalnya itu spike-nya di situ lagi. Iya cuman kan. Kenapa di smoke ya? Ya cuman kan udah tahu musuh di mana. Deket banget nih posisinya. 13. Belum ada yang bisa nge-closing match kali ini. Sorry, map kali ini. Time out dari Bumi Sports. Time out terakhir ya harusnya. Time out terakhir dari Bumi Sports. Di pertandingan di map yang pertama itu split. Neverland kembali menjadi attacker. Sementara dari Bumi Sports jadi defender. Ya ini harusnya something will happen sih. Kalau Bumi Sports sudah ngambil tactical timeout, pasti akan ada strategi yang keluar. Akan ada sebuah strat yang dimainin. Sama Boom ya? Entah itu mungkin ngambil A-main, ngambil mid, ngambil B-main. Ini tergantung dari Neverland aja. Mereka bisa aware atau enggak. Sama apa yang dilakukan oleh Bumi Sports. Di overtime yang ketiga harusnya berarti ya. Iya. Di overtime yang ketiga kali ini. Neverland stack dari arah main akan memilih untuk main rush langsung menuju ke arah side A dengan 5 pemain tanpa ada lurk sama sekali. Sementara kalau kita lihat dari Bumi Sports, mereka akan kontrol ke mid. Shiro akan membawakan operator flash keluar dari NC Slasher. Ketahuan ada penghuninya ini dari arah main dan langsung saja ambil area aimnya secepat mungkin, burst menuju ke area side. Kedengaran ada step dari dalam smoke. Dan Magician akan nahan angle ini. Sementara pemain-pemain dari Bumi Sports mulai re-clear ke area Rams. Trail Blazers dibuka untuk nge-clear ke arah Amin. Flash dibuka ke arah Heaven. Gak menemukan siapapun. Magician di posisinya lumayan awkward menurut gua. Paranoia masih ready. Nahan area Amin. Dan Magician mampu mendapatkan Nakia, masih ada pemain lagi di sana. Hasbi push ke arah spawn, mampu mendapatkan Nazi. 2 lawan 4, sekarang 2 lawan 3. Perkara NC Slasher mampu mendapatkan kill. Masih ada 1 pemain dari arah A-main, Faustau menahan selama mungkin. Dan Faustau mampu mendapatkan Shiro. Ketahuan pemain terakhir ada dari arah A-main. Dan double pick dari 2 arah angle 180 derajat. Tentunya sulit bagi seorang NC Slasher untuk membanting sejauh itu. 14-13. Match point kembali diamankan oleh Neverland. Ini perkara tinggal siapa yang bisa menangin attackernya, Han. Iya, attackernya. Tadi emang... menangin defendernya. Defendernya. Karena tadi cukup sabar juga sih dari arah Magician di atas setelah dia dibantu ya tadi ya. Dengan ada guiding light, gak ada informasi. Dia langsung rotasi tuh, turun ke arah bawah. Ternyata Boomnya mau masuknya lewat lobby, lewat main. Bukan lewat Rams. Jadi langsung follow up dan sayangnya malah posisinya Boom yang kena pinch. Dan sekarang 14-13 map point untuk Neverland, ada guiding light. Bakal mengantarkan Magician dengan operator kali ini. Perkara siapa yang bisa mendapatkan defense. Apakah Neverland akan menutup map pertama pilihan mereka. Trailblazer terdengar Nakia. Oke, bakal jaga lebih jauh lagi. Wow, Trailblazernya dan langsung di slide. NC Slasher dapetin kill, guiding light. Cepat shorty momen dari Nakia. Dan tiba-tiba Neverland hilang 2 pemain. Dari arah Rams. Akan coba diamankan Haven oleh Zero. Gak akan ada yang berani nge-push atau mungkin Faustau yang akan berani masuk dengan Snakebite untuk nge-hold. Oke, kelihatan ada blinded dan terlihat posisi dari Zero pas banget dark covernya hilang. Pundaknya kelihatan dan masih bisa untuk ditambel lagi dengan dark cover. Sedangkan Ahong Boy gagal dapetin timing. Faustau gak ketahuan ke posisinya. Oh deh, dia kena relay bolt. Cuma masih bisa dapetin 1 kill tapi Nazi akhirnya stepping up di saat yang tepat dan Faustau-nya low HP. Menggunakan Viper Speed untuk rotasi tapi sayangnya udah ketahuan posisinya oleh Nazi. Dan Nazi-nya stepping up. Lagi-lagi overtime 14 sama. Wih, Neverland jago Bel. Jago Bel tim Neverland. Deg-degan gue.
Jago Bel. Deg-degan gue. Jangan aku ngomong deh, deg-degan. 14 sama Bel. Deg-degan gue. Kenapa sih closing aja teh susah ya? Najis. Ini udah kayak netizen gue, penyakit closing gila. Penyakit closing gila ya. Dapat map point mulu masalahnya. Tapi biasa begini nih. Yang abis dapat map pointnya boom, terus boom nutup. Biasanya. Cuman kita kan iya, let's see. Neverland. Jadi attacker lagi sekarang di delay dengan snake bite, nggak bisa langsung masuk. Puter balik. Udah berhasil mancing Molly dari Devo. Dan Devo bakal ngepick dibantu dengan Shiro, double pick dilakukan. 4v5. Hasbi tumbang lebih awal. Bumi Sports. Mereka tahu ini adalah ronde yang wajib menang. Mereka harus dapetin dulu match point ya, karena nanti perkara di attacker itu Bumi Sports lebih pede. Mereka main disiplin, main kuantitas, main react. Pas apa yang dilakukan oleh Neverland, karena posisi Neverland kekurangan orang, mereka yang harus cari objektif, dan mereka harus nge-push. Faust tahu? Nembusin one way smoke, ya, kesalahan amatir yang harusnya nggak dilakukan. 3 lawan 5, 3-3 datang dari arah Heaven, main back and switch, Shiro tinggal nahan angle, kepisahnya tumbang, pin shells dibuka dan bakal dikejar. Enggak ternyata, main dengan cukup sabar. Bikin suara aja lah bang. Magician, mampu nge-punish Shiro. Tapi 2 lawan 4, ini impossible to win. Paranoia juga udah standby dari Nazi. Hongbe memang dapetin kill, tapi quad kill, triple kill dari Nazi yang akan membawa Bumi Sports menuju match point. Wah, Nazinya bener-bener stepping up sih jujur. Dibanding yang first half, second half dia kayak banyak kalah duel. Tapi tiba-tiba waktu lagi di overtime, Nazi ini udah mulai panas. Ini sayangnya Shiro gak sabar ya. Dia bikin suara, tapi itu setup juga sih bait buat Nazi. Ya dengan Devo yang pada akhirnya Nazi berhasil nge-close buat round tersebut untuk Bumi Sports 15-14. Attackers apakah benar seperti apa yang dibilang Bella, ini bakal lebih pede untuk Bumi Sports. Bagian mid sudah mulai dikontrol oleh Bumi Sports, ada dark cover menuju ke arah tower. Odin sama terdengar suaranya. Bakal coba dipush oleh Shiro dan tidak terlihat siapapun sayangnya dari arah Faustau. Tidak melihat keberadaan dari seorang Hasbi. Hasbinya buta total. Dan sekarang dari arah Ramsnya bakal diambil penuh oleh Bumi Sports. Masih ada Ahong Boy yang mungkin saja bisa dapetin momen tersebut. Magician pun bisa dapetin Devo, tapi masih ada Nazi yang bisa dapetin kill refract untuk Bumi Sports 2 lawan 2. Dan sayangnya dari arah Capiscia pun gak ispek. Magician pun tak bisa untuk menyelamatkan round milik tim Neverland. Dan map pertama akan dikantongi oleh Boom Esports.